Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diperpanjang keberkahan umur. Hari ini kita akan menyimak kisah seorang wanita, sebut saja namanya Sarah, yang mengalami nasib mengguncangkan hati. Wanita ini menghilang saat sedang beribadah di Ka'bah, tempat yang suci bagi umat Islam. Namun 10 tahun kemudian, ketika dia ditemukan, terungkaplah sebuah kisah yang mengerikan dan menyayat hati. Sahabat Superpedia, dalam video ini menceritakan tentang perjalanan yang tak terduga, dari kehilangan hingga kembalinya sang wanita yang hilang di tanah suci. Sebelum menyimak cerita ini, sempatkanlah menulis sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pada tahun 2011, di antara ribuan jamaah yang berbondong-bondong menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, terdapat seorang wanita bernama Sarah. Seperti jamaah lainnya, Sarah sangat antusias dan khusyuk dalam menjalankan serangkaian ibadah yang telah menjadi impian setiap muslim. Setelah serangkaian ibadah selesai dilaksanakan, Sarah bersama para jamaah lainnya kembali ke hotel. Suasana di hotel penuh dengan kesibukan. Jamaah sibuk mengemasi barang-barang mereka, bersiap-siap untuk kembali ke tanah air. Di antara kesibukan itu, pembimbing umroh mulai mengabsen jamaah satu persatu untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan. Salim bin Ahmad, panggil pembimbing dengan suara lantang. Hadir, sahut Salim dengan cepat. Yayu binti Marjuki, lanjutnya. Saya di sini Pak, jawab Yayu sambil mengangkat tangan. Satu persatu namanya dipanggil, hingga tiba saatnya memanggil nama yang familiar di telinga semua jamaah. Sarah binti Abdul Rahman, seru pembimbing. Tidak ada jawaban. Pembimbing mengulangi panggilannya. Sarah binti Abdul Rahman, apakah ada yang melihat Sarah? Namun tetap tidak ada yang merespon. Jamaah lainnya mulai saling menoleh, mencari sosok Sarah di antara mereka. Beberapa dari mereka mengelengkan kepala, tanda bahwa mereka juga tidak melihat Sarah sejak kembali ke hotel. Seorang jamaah mendekati pembimbing. Saya terakhir melihat Sarah saat kita selesai tawaf, tapi setelah itu saya tidak tahu kemana dia. Wajah pembimbing tampak cemas. Ini tidak mungkin, kita harus menemukannya sebelum pesawat berangkat, kata pembimbing dengan nada panik. Pembimbing segera mengatur beberapa jamaah untuk membantu mencari Sarah di sekitar hotel dan sekitarnya. Waktu terus berjalan dan keberadaan Sarah masih belum diketahui. Pencarian Sarah semakin intens, namun jadwal pesawat tidak bisa ditunda. Kita harus segera kembali ke tanah air, kata pembimbing dengan berat hati kepada jamaah lainnya. Namun kami akan tetap mencari Sarah. Tolong doakan agar Sarah segera ditemukan dalam keadaan selamat. Jamaah lainnya pun beranjak menuju bandara dengan hati yang berat, meninggalkan Mekah dengan doa dan harapan agar Sarah segera ditemukan. Di sisi lain, tim pencari tetap berusaha keras memeriksa setiap sudut kota suci itu dengan harapan menemukan petunjuk keberadaan Sarah.
Saat malam mulai menyelimuti kota Mekah, suara azan berkumandang mengiringi doa-doa yang dipanjatkan untuk keselamatan Sarah. Di Mekah yang dipenuhi dengan doa-doa dan harapan itu, para panitia umroh tidak tinggal diam. Mereka segera berkoordinasi dengan pemerintah, kepolisian, dan kedutaan Indonesia di Arab Saudi. Namun, meskipun upaya pencarian dilakukan dengan penuh tekad, jejak Sarah tetap sulit ditemukan. Para pembimbing merangkul harapan dan kecemasan saat mereka menjelajahi setiap sudut Mekah. Mereka memeriksa kembali tempat-tempat penginapan, penelusuran ruang-ruang Masjidil Haram, bahkan melintasi jalan-jalan sekitar kota suci itu. Tidak hanya itu, mereka bahkan meluaskan jangkauannya pencarian hingga ke kota Madinah, tempat yang kerap menjadi tujuan jamaah setelah menunaikan ibadah umrah. Namun meskipun telah melakukan pencarian begitu intensif, tak satu pun petunjuk yang memperlihatkan arah keberadaan Sarah ditemukan. Tidak ada jejak yang dapat diikuti, seolah-olah dia benar-benar hilang. Setiap upaya yang dilakukan tampaknya berakhir dengan kegagalan yang menyakitkan. Kabar mengenai kehilangan Sarah akhirnya mencapai tanah air, menghantarkan kecemasan dan kepedihan kepada keluarga di rumah. Mereka yang sebelumnya berharap untuk menyambut kepulangan Sarah dengan sukacita, kini harus menghadapi kenyataan yang pahit dan menyedihkan. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun, namun tidak ada kabar yang memberikan petunjuk tentang keberadaan Sarah. Di tengah kesedihan yang mendalam, keluarga Sarah akhirnya memilih untuk merelakan kepergian Sarah dengan ikhlas. Mereka menerima takdir dengan hati yang penuh kesabaran, meskipun hati mereka masih terpaut pada harapan bahwa suatu hari nanti Sarah akan kembali dengan selamat. Panitia umroh dan keluarga pun melakukan sholat gaib sebagai tanda sudah merelakan kepergian Sarah dengan husnul khotimah. Namun cerita ini tidaklah berakhir di sini. Meskipun Sarah lenyap tanpa jejak, misteri di balik kehilangannya masih menjadi tanda tanya yang menggantung di udara. 10 tahun berlalu sejak Sarah hilang tanpa jejak di tanah suci Mekah. Namun pada tahun 2021, kehidupan Sarah yang sebelumnya hilang tiba-tiba ditemukan kembali, mengguncangkan semua yang telah melupakan keberadaannya. Ketika ditemukan, kondisi Sarah sungguh mengejutkan. 10 tahun perjalanan yang penuh misteri telah meninggalkan jejak yang jelas pada dirinya. Ternyata selama 1 dekade itu, Sarah menyimpan rahasia besar tentang keberadaannya. Ia menceritakan bahwa ketika tersesat dari rombongannya dan kehilangan tasnya yang berisi tanda pengenal dan nomor-nomor penting, ia berada dalam situasi yang sangat genting. Namun dalam kegelapan malam itu, datanglah seorang pria Arab yang dengan penuh belas kasihan menemukan Sarah yang lagi kebingungan. Tanpa ragu, pria itu memberikan pertolongan dan menuntun Sarah ke rumahnya di Jizan, sebuah kota yang terletak sekitar 700 km dari Mekah. Sementara semua orang sibuk mencari Sarah di Mekah, tak seorang pun menyadari bahwa Sarah telah berada di wilayah yang jauh dari sana, di rumah orang Arab di Jizan. Sarah kemudian tinggal di sana. Perjalanan hidup Sarah telah berubah secara dramatis. Dari seorang jamaah umroh yang antusias, dia terpaksa beradaptasi di rumah orang asing. Namun di balik semua itu, Sarah tetap menyimpan rahasia besar tentang apa yang sebenarnya terjadi selama 10 tahun ia menghilang. Pada tahun 2021, setelah 10 tahun menghilang, Sarah ditemukan oleh para tenaga kerja Indonesia yang berupaya keras untuk membawanya pulang kembali ke tanah air. Kejadian yang menimpa Sarah mengundang banyak pertanyaan
dan keprihatinan. Orang Arab yang awalnya menolong Sarah ternyata memiliki motif yang sangat berbeda dari yang diharapkan. Bukannya memulangkan Sarah ke keluarganya atau melaporkan keberadaannya kepada pihak yang berwenang, dia justru memanfaatkannya sebagai pembantu di rumahnya selama 10 tahun. Ironisnya, Sarah yang semula datang ke Arab Saudi untuk beribadah umrah malah terjerat dalam peran yang jauh dari harapan dan keinginannya. Ini adalah cerminan dari situasi yang sering terjadi di mana orang-orang dengan niat awalnya baik ternyata memiliki agenda tersembunyi. Kejahatan dan penipuan seringkali tersembunyi di balik topeng kedermawanan dan pertolongan. Kisah Sarah menyoroti pentingnya kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menerima bantuan dari orang asing, serta pentingnya melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua yang bersinar adalah emas, dan kadang-kadang pertolongan sejati dapat datang dari sumber yang tidak terduga. Kita juga belajar pentingnya untuk tetap waspada dan bertindak bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit. Kisah kali ini kami rangkum dari sumber media, jadi kebenarannya belum pasti. Nama-nama tokoh ini saya samarkan dan saya edit sedikit biar lebih menarik ceritanya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan yang terdapat dalam kisah ini, karena maksud dari video kali ini adalah agar kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran penting dan senantiasa terjaga dari mara bahaya dan kekufuran. Semoga kisah ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.